Barakallahu fikum. Milal Anqal, Kitabus Syam, kitab yang menerangkan puasa. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ngucap supaya Ibnu Umar, sami'tu tahu krungu supaya ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ali ngucap supaya Rasul, idza ra'aitumu ari kalanus ningali sura kabeh hu ing hilal fasumu mongko poso sira kabeh, wa idza ra'aitum lan ari kalane wis ningali sira kabeh ing hilal fatiru mongko modelo sira kabeh, fa in gumma mongko lamun den mendungake sopane kum ngatasi sira kabeh, faturu mongko ngira-ngirakno sira kabeh lahu kedua hilal, muttafaqun alaih. Wali muslim lan kutema muslim, fa in ugmiya mongko lamun den mendungake sopane kum sira kabeh, faturu mongko ngira-ngirakno sira kabeh lahu kedua hilal salatina ing 30. Hilal ini anaknya bulan, jadi sebelum tanggal 1 itu ada bulan kecil sekali, itu jadi maksud hilal atau anak bulan. Jika kalian melihat hilal tersebut, fasumu mongko poso sira kabeh. Berarti ini konteksnya adalah untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumu lan ari kalane ningali sira kabeh hu ing al hilal faftiru mongko lereno poso sira kabeh atau motelo sira kabeh. Jika kalian melihat hilal kemudian maka berhentilah puasa. Ini konteksnya berarti untuk menentukan tanggal 1 Syawal. Jadi mulai masuk malam 29 itu orang-orang itu ru'yah. Ru'yah itu observasi, melihat dengan mata, entah itu dibantu dengan alat teknologi seperti teropong, lensa dan sebagainya. Kalau sudah melihat hilal untuk penentuan tanggal 1 Syawal, maka berhentilah berpuasa sehingga kesimpulannya Ramadan telah selesai. Jadi jika pada hari itu umat Islam atau diwakili dengan lembaga ru'yah dari kalangan manapun atau yang diresmikan oleh pemerintah, kok tidak bisa terlihat hilal pada hari itu, entah itu karena cuaca tidak mendukung seperti mendung dan sebagainya, nggak kelihatan, maka kira-kirakanlah atau genapkanlah 30. Jadi puasanya 30 hari. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa di dalam agama Islam ada dua ibadah yang melibatkan alam. Untuk matahari ini menjadi patokan waktu masuknya ibadah sholat. Kalau bulan ini menjadi patokannya masuknya ibadah puasa. Sehingga kalau matahari ini tidak bisa dipakai untuk seluruh dunia, beda tempat, beda waktu, beda provinsi misalnya, beda negara apalagi, ini beda karena matahari. Namun beda dengan bulan. Ini bulan bisa meskipun beda kecamatan, bahkan beda provinsi, atau bahkan beda negara. Sini dengan Malaysia misalnya, Papua Nugini misalnya, ini bisa sama dalam satu waktu. Jadi puasanya bisa bareng, masuknya bisa bareng, memulainya bisa bareng, selesainya bisa bareng karena bulan. Namun beda dengan matahari. Seperti sholat, kita tidak bisa bareng sholatnya dengan Saudi, dengan Malaysia, bahkan sini dengan Surabaya saja, ini beda. Tadi yang telah saya baca, lafadznya menggunakan ro'aitumu, ro'a. Jadi melihat dengan mata kepala, atau saya maknani observasi, entah itu menggunakan alat bantu seperti teknologi sekarang, teropong dan sebagainya. Jadi titik beratnya adalah lebih ke arah imkanur ru'yah, artinya ada waktu yang memungkinkan untuk terlihat hilal itu, bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Meskipun sebenarnya secara hitungan pada hari itu hilal itu sebenarnya ada, akan tetapi tidak bisa terlihat, tidak memungkinkan untuk dilihat karena cuaca tidak mendukung, yaitu tidak bisa dihukumi ru'yah atau melihat. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan fa'in gumma alaikum atau fa'in ugmiya alaikum faqduru lahu salasin atau faqduru lahu. Itu oleh sebab itu anak-anakku sekalian, seperti organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama
atau mungkin juga Saudi Arabia, itu untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan atau untuk menetapkan tanggal 1 Syawal itu menggunakan ru'yah, bukan hisab, bukan hitungan. Apakah oleh kita hisab tidak digunakan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal? Digunakan, tapi bukan untuk isbat, bukan untuk menentukan, tapi sifatnya membantu. Artinya misalnya kita hitung dulu sekarang ini. Kalau hitung-hitungan ini hari Rabu misalnya, tanggal 1 Ramadan kita mulai puasa secara hitungan. Nah itu hanya buat bantuan saja. Baru malam Rabu atau Selasa sore kita mencoba untuk ru'yah. Karena menurut hitungan pada tanggal itu, pada hari itu keluar hilal. Begitu aja, untuk membantu saja. Bukan untuk menetapkan, tapi hanya untuk membantu. Kita pakai untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, itu tetap menggunakan ru'yatu hilal. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana dengan sebagian kelompok yang menentukan hilal dengan hisab, bukan dengan ruqyah? Pertanyaannya bagus sekali. Berarti kelompok itu mengikuti pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Artinya ada sebagian ulama yang boleh menentukan hilal dengan hisab, dengan hitungan, bukan dengan melihat secara langsung bulan. Dan menurut saya ini lebih enak, karena menunggu tapi sesuatu yang pasti. Beda dengan yang ru'yah, menunggu tapi tidak ada kepastian seperti kalian ini.